Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa Podcast Unjani, kembali lagi di Bincang Santai bareng Ren. Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Nih, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan saya Desiliani sebagai host yang akan memandu podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang salah satu departemen yang kerja di balik layar untuk jadi suara kalian semua. Ya, siapa lagi kalau bukan Adkesma, Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Halo, kan. Silakan dudukkan saya. Nah, Teh, Kang, bagaimana nih kabar hari ini? Kalau boleh tahu. Baik sih, alhamdulillah ya. Kalau teteh hostnya sendiri gimana nih awalnya? Alhamdulillah dong, baik sekali. Makanya ada hadir di sini. Iya dong. Boleh kenalan dulu nggak sih Teh sebelum kita mulai podcast kali ini ya? Boleh dong sebutkan nama, jurusan, angkatan, dan di kabinet Bima Cakrawala ini tuh sebagai apa sih? Boleh dimulai dari siapa dulu nih? Teteh dulu aja. Oke, yang cantik ini nih. Katanya kan tadi tak kenal maka tak sayang kan. Oke, kita kenalan, oke? Oke, buat teman-teman yang ada di sana, perkenalkan nama aku Hafaz. Nama lengkap aku Hafaz Nabisa. Aku dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat angkatan 2022. Nah, untuk di kabinet Bima Cakrawala ini aku diamanahi oleh Ketua Angkatan periode sekarang sebagai Kepala Departemen Adkesma. Itu next gitu teh. Cukup, boleh dong anaknya. Boleh. Halo, saya Emir Sampariali dari D4 Teknologi Laboratorium Medis dari angkatan 23 dan saya juga di sini sebagai Adkesma dan subdepartemen saya sebagai Kastrat, Kajian Strategi. Baik, kalau gitu kita langsung aja berarti ya Kang Teh ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau boleh tahu, kalau gitu boleh jelasin dulu nggak sih Kang Teh tentang Departemen Adkesma itu seperti apa? Boleh nih, mau dari siapa dulu deh? Oke, kalau untuk Departemen Adkesma itu adalah suatu departemen yang mana Departemen Adkesma itu lebih fokus ke bidang eksekutifnya. Nah, yang berarti kita itu menaungi wilayah eksekutif, entah itu di wilayah internal Fitkes atau di wilayah eksternal Fitkes. Nah, yang dimaksud dengan ranah eksekutif di sini adalah kalau di internal Fitkes itu sendiri kita itu sebagai penyambung lidah atau perantara dari keluarga besar Fitkes. Nah, keluarga besar di sini itu bukan berarti mahasiswa saja teh, tapi bisa juga dari stafnya ataupun dosen-dosennya pun bisa gitu. Nah, kita itu penyambung lidah ke siapa sih? Nah, sebenarnya itu penyambung lidahnya itu ke yang dituju. Contoh misal dari mahasiswa itu tersendiri ingin menyampaikan beberapa aspirasi yang ingin disampaikan kepada pihak akademik, maka kamilah yang akan menyambung atau menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa. Nah, kalau untuk di ranah X dari Fitkes itu tersendiri teh, khususnya di Unjani atau di luar Unjani itu kita lebih fokus ke isu-isu yang ada di lingkungan tersebut. Nah, contohnya sih kayak kemarin ya kan baru-baru ini gitu kan ada kebijakan yang memang dinilai tidak tepat gitu ya yang diambil oleh pemerintah kita gitu. Nah, pun di situ kami mengambil tindakan gitu ya untuk ikut menyuarakan apa yang harus disuarakan gitu ya. Nah, kayak gitu sih sekilasnya kalau untuk Departemen Adkesma gitu. Mau nambahin apa cukup aja. Kalau boleh tahu nih kan Departemen Adkesma ya. Kalau boleh tahu subdepartemennya tuh ada berapa sih? Kalau subnya itu ada 2. Untuk di kabinet sekarang subnya itu ada kajian strategi dan juga sub advokasi. Keren sekali berarti ya. Boleh dong sama saya diulik-ulik gitu ya, satu persatu. Boleh dong. Kalau gitu saya mau ulik dulu tentang Kastrat ya. Sebenarnya apa sih fokus kerja di subdepartemen Kastrat tuh? Kalau Kastrat kan dari namanya juga kajian strategi isinya, dimana kita juga akan mengkaji nih dari aspirasi-aspirasi rekan-rekan kita, sahabat kita, mau itu di mahasiswa, di lingkup kampus, atau di lingkup masyarakat. Kita sebelum kita adain aksi atau advokasi, kita adanya kajian dulu, kajian tentang dimana isu-isu strategis itu. Nah, jadi kita kaji oleh subdepartemen Kastrat tersebut. Oke.
Nah, Kang, ada nggak sih metode yang sering dipakai dalam mengkaji isu atau masalah dalam subdepartemen Kastrat ini? Nah, kalau dibilang metode ya pasti ada ya. Kita yang pertama pasti akan mengumpulkan dulu isu-isu yang ada nih, entah itu di lingkup kampus atau di lingkup masyarakat. Nah, setelah kita mengadakan pengumpulan isu-isu, baru kita adanya kajian. Entah itu kajiannya bersama subdepartemen Kastrat atau tim Kastrat, kita juga mengajak subdepartemen advokasi. Jadi ketika nantinya kita mengkaji, pastinya kita nanti kajian itu akan diberikan ke advokasi tersebut. Jadi advokasi juga ikut mengkaji. Jadi seperti itu ya. Oh, jadi selalu berdua gitu ya Iya, dengan betul. subdepartemen Biar advokasi. persamaan Oh, persepsi. baik. Nah, menyinggung ke subdepartemen advokasi nih, Kang Teh, apa sih ruang lingkup kerja utama dari subdepartemen advokasi tersendiri itu? Kalau untuk subdepartemen advokasi ini, mereka itu adalah orang-orang yang memang secara langsung sebagai seorang advokator yang nantinya menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada pihak terkait. Nah, jadi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa kita itu adalah di sini itu sebagai penjembatan atau lidah gitu ya dari keluarga Fitkes Unjani gitu ya. Nah, jadi ada tim yang memang khusus untuk menyampaikan itu gitu. Nah, jadi untuk skala kerjanya dari si tim advokasi ini itu masih di skala internal Fitkes gitu Teh. Nah, contohnya misal ketika kita ingin mengadvokasikan, misalkan ada keluhan kenaikan UKT nih, nah nanti dari tim advokasi yang langsung maju untuk mengadvokasikan ke misalkan ke Wadik 2 gitu Teh. Gitu. Nah, hampir sama ya pertanyaannya untuk Kastran. Nah, untuk advokasi tersendiri juga, apa sih teknik yang bisa dipakai saat mengadvokasikan kalau boleh tahu? Kalau teknik yang biasa kita pakai itu adalah teknik diskusi ya Teh. Karena kalau di Fitkes itu sendiri untuk ranah advokasi ini masih ranahnya formal. Jadi ketika kita ingin bertemu dengan contohnya dengan akademik gitu ya. Nah, pertemuan itu tuh seperti apa ya? Berkesan formal gitu Teh. Jadi lebih ke diskusi aja sih gitu. Nah, mungkin untuk langkah selanjutnya setelah mengadakan advokasi, jikalau advokasi tersebut tidak apa ya namanya tuh tidak menghasilkan lah, barulah kita adakan audiensi yang mana audiensi ini sifatnya lebih terbuka gitu. Nanti kita akan mengajak rekan-rekan dari mahasiswa, entah itu dari masing-masing prodinya gitu, terus dari pengurus prodi yang diwakili oleh kaprodi mungkin ketika kita audiensi menyampaikan apa sih yang harusnya mereka dengar gitu dari kita yang selama ini kita advokasikan tapi tidak didengar gitu Teh. Wah, keren sekali ya dari subdepartemen advokasi dan Kastrat nih. Nah, Kang, kalau boleh tahu nih, gimana sih hubungan kerja antara Kastrat dan advokasi ini? Boleh dijelasin nggak ya? Biar rekan-rekan yang di sana bisa tahu juga. Kalau soal hubungan ya pastinya diwajibkan harus baik ya, karena kita juga dari Kastrat dan advokasi itu harus memiliki berkesinambungan lah istilahnya, karena dari Kastrat yang dimana mereka mengumpulkan isu dan mengkaji, dan tim advokasi juga akan menyampaikan ke pihak yang dituju nantinya. Jadi kita pun saling menguatkan dalam satu argumen. Intinya gini sih Teh, kalau di Departemen Adkesma itu kita tidak membatasi gitu terkait apa ya untuk patokan kerja satu sama lain gitu. Karena pun kalau misal mau dibatasi, gimana nantinya kita ketika akan melakukan sesuatu tapi tidak adanya kaitan gitu Teh. Contohnya misal seperti nanti teman-teman dari tim advokasi ingin melaksanakan advokasi tapi mereka tidak tahu apa yang ingin mereka advokasikan, kan sama saja kosong gitu kan intinya gitu. Jadi saling menguatkan argumen aja. Berarti saling benar-benar berkesinambungan ya antara advokasi dan Kastrat itu. Iya betul kan. Kalau nih ada pertanyaan lagi nih Kang Teh, boleh dong katanya share program kerja yang ada di Departemen Adkesma tersebut itu apa aja nih katanya? Boleh dong. Boleh banget dong. Oke, untuk di Adkesma periode tahun ini itu ada beberapa program kerja. Yang pertama itu ada musyawarah besar yang biasa kita laksanakan untuk di akhir periode dan awal periode gitu kan. Nah, untuk musyawarah besar ini itu biasanya kita laksanakannya itu ketika akhir periode yang lama dan periode yang baru. Nah, untuk yang program kedua itu
di dekat-dekat ini nih teh kita mau ngadain yang namanya September Hitam. Mungkin ya buat teman-teman di rumah nanti bisa juga ikut berpartisipasi ya untuk rangkaian acara kegiatan September Hitam yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Jadi stay tune di IG BEM ya gitu. Nah untuk September Hitam ini adalah kegiatan rutin tahunan yang biasa dilaksanakan oleh kita gitu selaku BEM Fitkes gitu ya untuk apa ya, menggaungkan lagi nih suara kekelaman di bulan September, kejadian-kejadian pelanggaran HAM yang mana sering terjadi gitu kan. Sampai sekarang bahkan mungkin yang teman-teman tahu ya di rumah kemarin ada kejadian pelanggaran HAM apa gitu ya yang terjadi yang sampai bikin satu Indonesia marah lah gitu ibaratnya. Mungkin seperti itu kalau untuk September Hitam. Nah, lalu ada yang namanya program kerja ruang bersuara. Nah, untuk program kerja ruang bersuara ini terdiri dari beberapa beberapa kegiatan gitu teh. Yang pertama ada kegiatan kaset atau kajian dan riset. Yang kedua itu ada kegiatan klimaks yaitu kajian isu sampai maksimal. Lalu yang ketiga itu ada proses advokasi. Nah, yang keempat itu ada proses audiensi. Nah, sebelum itu semua dilaksanakan, kita terlebih dahulu dibarengi dengan melaksanakan yang namanya proses pengumpulan aspirasi gitu. Nah, untuk proses pengumpulan aspirasi ini, kita mengumpulkan aspirasi secara online maupun offline. Kalau secara online itu nanti kita menyediakan link untuk diisi oleh rekan-rekan semua, itu link Google Form. Untuk link aspirasi itu ada tertera di website BEM, yang mana website BEM itu linknya ada tertera di bio Instagram BEM Fitkes Unjani. Nah, di samping itu juga kita akan merimain setiap minggunya kepada teman-teman semua untuk mengisi link tersebut gitu, yang nantinya suara dari teman-teman itu akan kita pergunakan untuk sebagai bahan lah gitu untuk bahan kita kajian gitu bersama para warmawan nantinya. Terus untuk program kerja klimaks itu, nah kita itu dilaksanakan rutin setiap 1 bulan sekali gitu teh untuk jadwal rutinnya yang nantinya dilaksanakan bersama para himpunan-himpunan maupun DPM gitu. Jadi kita berembuk di satu forum yang mana kita menyampaikan apa yang harus kita sampaikan. Contohnya misal tentang aspirasi yang nyampe ke kita, lalu kita sampaikan lagi kembali kepada setiap himpunannya, ataupun permasalahan-permasalahan yang dirasa mereka belum bisa menyelesaikannya. Lalu selain itu juga tadi ada proses advokasi, seperti yang sudah dijelaskan bahwa proses advokasi kan sebagai langkah awal setelah kajian tersebut terbentuk, disampaikannya melalui proses advokasi. Nah, lalu tadi disinggung juga kan ya sama saya terkait proses audiensi gitu ya. Nah, untuk proses audiensi sendiri kita itu bisa atau akan melaksanakan proses audiensi ketika proses advokasi ini nih ya hasilnya. Misal kita telah melaksanakan 4 kali atau 3 kali proses advokasi tapi tidak ada hasilnya nih dari pihak akademiknya. Makanya ayolah kita berembuk bareng-bareng untuk menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan dalam proses audiensi tersebut. Nah, dan yang terakhir mungkin ya, kalau misalkan proses audiensi ini masih belum bisa membuahkan hasil gitu ya Aksi. mungkin itu ya yang bisa dikatakan gitu, karena kan kita pun berhak gitu ya untuk menuntut hak kita gitu sebagai keluarga besar Fitkes gitu. Betul. Kepada yang memang harusnya memberikan hak kita gitu kan. Keadilan. Seperti itu. Lalu yang berikutnya itu ada program kerja yang namanya itu lembaga aduan. Untuk lembaga aduan ini itu adalah lembaga bantuan untuk teman-teman semua, di mana ketika kalian membutuhkan bantuan semacam bantuan psikologi atau misalkan lembaga kayak kalian punya permasalahan yang memang tidak bisa kalian selesaikan, bisa ke kami, bisa bicara dengan kami gitu. Kami bantu dengan sebaik mungkin teman-teman semua untuk bisa keluar dari zona-zona yang memang membahayakan seperti itu. Apalagi di sini mayoritasnya perempuan ya kan. Iya betul. Sangat dijaga. Iya gitu. Nah, mungkin nanti juga dari kami akan kerjasama dengan beberapa pihak terkait gitu ya, dengan lembaga terkait yang nantinya mungkin bisa lebih membantu teman-teman semua untuk bisa bersuara mungkin gitu ya terkait apa yang sedang kalian rasakan gitu.
Nah, untuk program kerja yang terakhir itu Teh, nah Adkesma itu punya program kerja yang kalau bisa kita sebut sih kayak studi banding mungkin gitu ya. Nah, tapi Adkesma itu namanya apa sih Kang? Eksplorasi. Oke. Yaitu ekspedisi kolaborasi. Nah, gitu. Keren sekali. Nah, untuk proker eksplorasi ini itu nanti kita akan main-main lah gitu ibaratnya mengadakan sharing santai lah bersama instansi-instansi lain gitu. Entah itu dari fakultas-fakultas di luar Fitkes tapi masih satu Unjani ataupun kita main nih ke univ-univ lain gitu ya untuk sharing-sharing ilmu dan pengalaman dari mereka-mereka di luar sana khususnya di departemen atau apa ya divisi dari Adkesma itu sendiri gitu Teh. Jadi Mungkin- main sambil dapat ilmu ya, Teh. Iya gitu. Berarti nih rekan-rekan semuanya, jika ada saran atau aspirasi yang ingin disampaikan, nah boleh nih lewat Adkesma. Oke ya Kang, Teh, kita lanjut ke pertanyaan mengenai isu-isu nih ya. Isu apa sih yang menurut Akang atau Teteh yang paling penting untuk dikaji dan bagaimana sih proses pengkajiannya? Cukup serem ya pertanyaannya. Kalau soal isu-isu, kalau buat di lingkup kampus atau di fakultas kita sendiri nih, tahun ke tahun kita memiliki isu yang emang masih banyak disuarakan gitu, dimana tentang UKT dan fasilitas, dimana UKT yang terus melonjak, namun fasilitas yang kurang memadai seperti kelas atau fasilitas di laboratorium seperti itu. Nah, menyinggung soal isu tersebut ya Kang Teh, gimana sih alur atau mekanismenya itu? Nah. Seperti apa? Boleh itu? Boleh Bang. Oke, kalau untuk alur penyampaian mungkin ya, lebih tepatnya alur penyampaian aspirasi itu dari kita itu nggak membatasi rekan-rekan. Jadi apa sih untuk penyampaian aspirasi itu bisa ke siapa aja gitu. Entah itu dari kalian ingin disampaikan kepada himpunan, kepada DPM maupun kepada kami selaku BM itu silahkan gitu. Iya. Karena kami dari Adkesma BM bersama rekan-rekan para ormo itu udah sepakat bahwasannya kita tidak akan membatasi apapun yang ingin kalian sampaikan gitu. Namun, jika dirasa aspirasi yang disampaikan itu lebih cocok untuk disampaikan ke himpunan, misalkan masih ada di ranah himpunan, silahkan sampaikan kepada himpunan terlebih dahulu. Nah, baru nanti jika himpunan tidak mampu untuk menangani kasus tersebut, baru disampaikan kepada kami gitu. Nah, tapi kita kan balik lagi ya, nggak menutup kemungkinan gitu ya, Teh, untuk bisa mereka menyampaikan kepada kita juga gitu ya. Jadi kalaupun misal memang nanti kalian menyampaikan hal tersebut langsung kepada kami, nanti kita akan mengadakan sebuah forum yang namanya forum klimaks tadi yang sudah dijelaskan. Nanti di situ kita sampaikan misal aspirasi yang ingin kalian sampaikan itu adalah tertuju kepada himpunan tapi nyampainya kepada BEM. Nanti BEM sampaikan kepada himpunan. Misal himpunan keperawatan nih ada kasus dari KM-nya terkait keluhan di fasilitas keperawatan, misal kekurangan handscoon kayak gitu. Jadi nanti himpunan yang tergerak terlebih dahulu. Mungkin seperti itu sih kalau dari alurnya mah, jadi bebas lah gitu, itu tidak membatasi apapun. Tapi singkatnya berarti harus ke himpunan dulu ya terlebih dahulu. Kalau memang dirasa hal tersebut bisa ditangani oleh himpunan. Oh ya baik. Nah, Kang Teh, kalau boleh tahu nih, tantangan apa sih yang sering kalian temui saat menyuarakan hasil kajian atau saat mengadvokasikan masalah? Boleh nih, mau dari siapa dulu? Boleh dari Tete. Oke, dari pertanyaan dulu. Kalau dari aku pribadi ya, biasanya masalah yang suka timbul itu kalau ketika mengadvokasi itu adalah masalah birokrasi. Biasanya kalau kita mengadvokasikan kepada pihak akademik, biasanya ya gitu, itu tuh suka lama. Hasil dari advokasi itu lama karena biasanya kalau ketika kita follow up tuh, oh masih madak di sini ini, masih madak di sini gitu. Jadi kan loh mana gitu hasilnya, mana yang mereka janjikan gitu kan, kita juga bertanya-tanya lah ya gitu ya Teh ya. Nah kalau selain itu sih kalau dari aku biasanya suka dibercandain nih sama teman-teman mahasiswa nih gitu ya, kalau misalkan kita bukan aspirasi itu di sini tuh suka nggak benar gitu, jadi ayolah kan katanya mau menyuarakan yang mau disuarakan gitu, tapi mana gitu, jangan dibercandain. Makanya karena apapun yang kalian isi di link aspirasi ataupun yang kalian isi di kotak aspirasi di bawah gitu ya, itu tuh merupakan data untuk kami nantinya, bukti untuk kami nantinya ketika kita melakukan advokasi. Itu kalau dari aku. Oke, dari Kang Ihsan gimana nih Kang?
Ya, hampir sama lah istilahnya. Kita juga di sini ketika kita adain advokasi, kita juga butuh data yang pasti gitu dari setiap KM-nya. Dimana, namun ketika kita ngadvokasi, gak ada masa yang ngedukung kita juga. Jadi paling itu sih. Tadi cukup benar-benar cukup panjang ya alurnya itu ya. Terakhir nih Kang Teh, ada harapan dan pesan gak sih untuk Adkesma ini ke depannya? Boleh nih, mau dari siapa dulu? Kang, Akang yang ganteng atau boleh Kang Kalau dari Adkesma mungkin saya berpesan semoga apalagi di kabinet sekarang gitu menjadi eksekutif yang benar-benar eksekutif, di mana enggak hanya kita tuh departemen itu hanya sebagai pengekor saja, tapi kita juga memiliki marwah sebagai eksekutifnya gitu. Kalau dari tetehnya? Oke, kalau dari aku itu mungkin harapan kedepannya ya Teh untuk Adkesma entah yang periode sekarang atau periode kedepannya gitu ya, semoga bisa menjadi Adkesma yang lebih baik gitu ya. Dan mungkin aku pun merasa aku belum mumpuni gitu ya untuk menjadi Adkesma seutuhnya, tapi berusaha untuk bisa menjadi Adkesma seutuhnya gitu. Nah, jadi harapannya bisa lebih berani lagi, bisa lebih show off lagi gitu tentang apa sih yang memang harus atau memang sebenar-benarnya harus kita perjuangkan, mungkin itu. Karena kan di sini kita sebagai eksekutifnya, eksekutornya gitu. Nah, apa sih yang harus kita perjuangkan? Kita harus mengerti sampai ke arah sana. Mungkin itu sih kalau dari aku Teh. Wah, obrolan kali ini benar-benar ngebuka wawasan banget ya. Ternyata di balik kerja Adkesma itu ada 2 subde yang punya peran penting, yaitu Kastrat yang jadi otak strategi dan advokasi yang jadi garda depan suara mahasiswa. Nah, sebelum penutup nih Teh, Kang, ada yang ingin disampaikan lagi gak ya? Oke, ada nih, ada. Boleh. Aku mau promosi sedikit ya Teh, boleh kan? Boleh dong. Buat teman-teman yang ada di rumah, pokoknya jangan lupa buat di follow IG Adkesma, yaitu @bimadkesma, ada di bawah sini. Dan juga jangan lupa isi link give form aspirasi, barcode-nya ada di sini nih. Nanti teteh-teteh yang cantik tolong dieditin ya, ada barcode di sini gitu ya. Nah, untuk diisi itu jangan lupa untuk diisi, dan juga jangan lupa untuk di follow @bimadkesma. Nanti bakal ada beberapa postingan yang memang bertujuan untuk menyerukan apa yang memang ingin kita serukan ya Kang ya. Betul. Iya. Follow. Juga jangan lupa kalian yang mau masuk BEM ditunggu di Adkesma ya, buat jadi penerus kita. Jangan lupa ditunggu sama aku ditunggu ya. Itu sih Teh. Baik, terima kasih banyak buat narasumber kita dari Subdep Kastrat dan Advokasi. Semoga perjuangan kalian selalu dimudahkan dan makin berdampak buat seluruh mahasiswa. Amin. Amin. Nah, dan buat kalian nih yang dengerin, semoga jadi lebih melek mengenai hak, lebih aktif, menyeruakan aspirasi, dan tentunya jangan lupa kalian gak sendirian karena ada Adkesma. Oke nih Kang Teh, sebelum penutup nih dari saya gitu ya, ada jargon nih Teh Kang. Gimana tuh? Jadi jargonnya kayak gini ya, ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Oke. Gitu. Apa? Apa? Sekali lagi Teh, kayak Oh iya udah. hal kayaknya. Belum apa Kang? Ayo coba sekali. Oke, sekali lagi ya. Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi gitu. Apa? Terus sekali lagi Kak? Enggak. Nggak usah. Siap kayaknya Teh. Kita bareng ya. Ngobrol asik penuh inspirasi, santai bareng tambah edukasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap stay tune di Bicara, bincang santai bareng BEM. Sampai jumpa dan tetap bersuara karena suara kalian adalah kekuatan. Dah.